Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 69. Bukannya aku udah pernah bilang sama kamu, kalau Fauzan itu udah jahat sama aku. Dia mementori bisnis aku, mengajariku segalanya agar perusahaanku bisa menguasai pasar dunia. Tapi apa yang dia lakukan sekarang? Dia mengakuisisi perusahaanku. Dia mengambil alih perusahaanku atas nama dia. Bukankah itu namanya jahat? Tanya Aksa membolak-balikkan pikiran Clarlista. Bukannya waktu itu kamu bilang bahwa Pak Fauzan hanya membantumu untuk bisa membangkitkan perusahaanmu kembali dari kepailitan? Tanya Clarlista kembali memojokkan. Sebisa mungkin Aksa terus-menerus mempengaruhi Clarlista agar bisa mendukungnya untuk menghancurkan Fauzan. Karena baginya, memiliki pengikut dengan tujuan yang sama. Itu adalah hal yang paling membahagiakan. Iya justru, kenapa harus diakuisisi gitu loh? Kenapa dia gak meminjamkan uangnya aja untuk bisa mengembalikan kegiatan operasional perusahaanku aja? Kan dia tahu sendiri kalau aku ini pernah ia mentori. Harusnya kan dia juga bisa membantuku, bukan malah bersikap seperti itu, seru Aksa menghasut halus. Kenapa sampai detik ini juga aku masih gak percaya dengan semua ucapan Aksa ya? Kenapa semuanya yang dia bilang itu terkesan seperti karangan bebas? Batin Clarlista bertanya-tanya. Clarlista terdiam dengan segala hasutan yang Aksa berikan untuk memenuhi ruang pada pikirannya. Untuk apa? Untuk semakin membuat Clarlista jatuh kepada apa yang ia inginkan. Tentu saja. Lalu selanjutnya apa? Tentunya Aksa masih dalam ambisinya untuk menguasai harta yang ada di tangan Clarlista. Pastinya sebelum ia berhasil membuat Senja cerai dengan Fauzan. Clarlista, kamu harus bisa percaya sepenuhnya padaku bahwa aku adalah orang yang paling baik saat ini untukmu dibanding Fauzan. Karena hanya dengan cara itu, aku bisa menguasai kamu dan harta yang kamu miliki. Setelah itu, aku akan secepatnya menghempaskan kamu, lalu kembali mempengaruhi Senja untuk bisa menguasai harta Arsyadinata. meninggalkan segala luka lama yang seakan-akan menggerogoti semangat yang telah ada. Melupakan segenap hati yang mungkin saat ini masih terasa membekas rasa kecewa.
Jangan lupa memaafkan, karena hanya dengan cara seperti itu, Raga akan sanggup berdiri kembali, Sanubari akan mampu untuk mengosongkan isi hati kembali. Meski harus kembali mengunci dari setiap insan. Di depan tanaman kesukaannya, Senja masih menatap hortensia miliknya dari depan jendela kamar. Pikirannya jauh melayang, menerka-nerka dan menyalahkan dirinya sendiri atas kesalahannya pada sang kakak. Sayang, sebegitu sukanya kamu ya sama bunga hortensia? Kok sampai dipandangin terus kayak gitu? Ini suamimu kok gak dipandangin sih? Kalau mandangin wajah suami yang ganteng banget ini, pahalanya banyak banget tahu sayang, ucap Fauzan sambil memeluk sang istri dari belakang. Diberinya pelukan sehangat mungkin untuk sang istri yang tengah melamun. Pelukan hangat yang entah apakah bisa meredamkan dinginnya sikap atau tidak. Pelukan yang setidaknya bisa menenangkan emosi yang meledak. Ya, saat itu. Fauzan, apa kesalahanku fatal banget ya? Apa aku salah banget ya karena gak memberitahukan masalah kehamilanku ini pada kakakku sendiri? Tanya Senja dengan penuh rasa bersalah. Biasa aja, dia aja yang berlebihan. Kehamilan kamu kan belum terlalu besar. Kenapa harus diproklamasikan ke seluruh umat manusia termasuk dia? Toh papa juga baru tahu kalau kamu hamilkan saat dia ngeliat perut kamu sedikit buncit kan? Tanya Fauzan membantah. Tapi aku ngerasa aku bukan adik yang baik untuk Kak Aksa. Aku udah hancurin kepercayaan Kak Aksa ke aku. Aku salah ya Fauzan, sahut Senja membalikkan badannya dan menghadap sang suami. Sayang, sekarang kamu dengerin aku baik-baik ya. Kamu itu gak salah apa-apa. Kamu gak salah sama sekali, oke? Jangan terus-menerus bersikap seperti itu. Mungkin Aksa cuma merasa dilupakan aja karena kamu gak memberitahunya tentang berita yang membahagiakan ini. Senja menatap dalam mata sang suami yang entah sejak kapan mulai terlihat menenangkan. Tatapannya, genggamannya, saat ini benar-benar membuat Senja nyaman. Boleh aku minta sesuatu dari kamu? Mohon Fauzan dengan begitu serius. Apa? Menjauhi Kak Aksa deh pasti. Iya kan? Tanya Senja meyakinkan. Pahami kekhawatiran aku dong Senja, kamu gak tahu ya gimana takutnya aku setelah Aksa tahu kehamilan kamu. Aku sangat khawatir sama keadaan kamu. Aku gak mau janin yang ada di kandungan kamu akan jadi target selanjutnya. Target yang akan dicelakakan setelah Agnes. Aku gak mau hal itu terjadi Senja, seru Fauzan dengan berhati-hati. Kak Aksa gak mungkin ngelakuin itu Fauzan, seru Senja yang masih membela kakaknya. Fauzan mencoba berusaha untuk tetap tenang. Ia tidak boleh terbakar emosi pada sang istri, meskipun ia tahu emosinya sudah sangat menggebu-gebu, terlebih pada Aksa.
Bagaimana cara membuatmu paham untuk kesekian kalinya bahwa Aksa hanya memanfaatkan kamu, Senja? Dia gak benar-benar menyayangi kamu, dia hanya berusaha mengambil alih perhatian kamu dariku, agar dia bisa menguasai seluruh hartamu dan Gloriosa Group. Lalu setelah itu, aku yakin dia gak akan mau memperdulikan kamu lagi. Karena dia bukan kakak kandung kamu, seru Fauzan membatin. Wanita itu mulai melepaskan pelukannya pada Fauzan. Ia mulai merasa risih dan malas untuk berdebat dengan sang suami untuk kesekian kalinya. Hanya karena Aksa, selalu itu. Kamu aja membela mati-matian untuk bisa mendekat kembali pada adik kamu? Kalau begitu, impas bukan? Aku juga sama, aku juga akan membela mati-matian kakakku sendiri. Apalagi orang tuaku udah gak ada, yang aku punya cuma Kak Aksa. Hanya Kak Aksa, seru Senja mengakhiri perdebatan. Rahang Fauzan mengerat kuat kala ucapan seperti itu masuk kembali ke dalam telinganya. Ucapan yang tak pernah berdamai dengan realita. Ucapan yang selalu membuat Fauzan geram karena terlalu terngiang-ngiang di kepalanya. Sampai kapan aku harus menyembunyikan rahasia ini darimu, Senja? Sebenarnya aku udah benar-benar gak kuat kalau harus melihat kamu terus-menerus membela orang yang salah. Membela orang yang jelas-jelas gak memiliki hubungan darah dengan kamu, gumam Fauzan saat Senja sudah keluar kamar. Pagi ini, Clarlista menyiapkan dirinya dari segala masalah yang ada untuk segera berangkat ke kantor Fauzan. Tanggung jawabnya, janjinya kepada sang kakak untuk bisa belajar bisnis dengan Fauzan harus segera terrealisasikan. Wanita itu mencoba menjauhi segala permasalahan dan perbincangan yang alot dengan Aksa kemarin. Ia terus-menerus mencoba menjernihkan pikirannya agar tak semakin terhasut dengan ucapan Aksa. Baru jam 10, aku udah sampai di kantor Pak Fauzan. Sementara janjinya kan jam 11 ya. Pasti Pak Fauzan masih meeting deh, terus aku ngapain di sini? Masa harus nunggu sampai 1 jam? Pasti bikin ngantuk deh, gumam Clarlista masih di dalam mobil. Ia pandangi gedung bertingkat milik perusahaan Fauzan. Pemilik perusahaan yang memang sudah berteman baik dengan sang kakak. Ya, hubungan berteman baik, meskipun ia sendiri tak tahu bagaimana detailnya. Tapi pengen ke kamar kecil sih, aku masuk aja deh, bisa diizinkan gak ya? Tanya Clarlista menerka-nerka. Clarlista memberanikan diri untuk menghampiri pintu masuk yang dijaga ketat oleh 2 orang petugas keamanan. Ia berharap agar masih bisa diizinkan masuk meski hanya ke toilet. Permisi Pak, saya tamunya Pak Fauzan dan saya udah buat janji juga dengan beliau. Apa saya boleh masuk? Saya ada janjinya jam 11 sih, tapi nanti saya tunggu di mobil aja kok.
Ini saya izin mau numpang ke toilet aja, bisa kan? Tanya Clarlista berhati-hati. Oh iya Mbak, silahkan. Pak Fauzan juga masih meeting jam segini, ucap petugas keamanan itu. Terima kasih. Saat berbicara dengan petugas keamanan yang berjaga di pintu lobi, Clarlista tak sengaja melihat sosok laki-laki yang ia kenal. Laki-laki yang baru semalam ia temui dan makan malam bersama. Diam-diam Clarlista mengikuti langkah kaki Aksa yang juga sama-sama menuju toilet. Untuk apa? Entahlah, namun firasat Clarlista hanya ingin mengikutinya, tanpa tahu ingin berbicara apa. Seketika langkah kaki Clarlista terhenti dan ia bersembunyi dari balik tembok. Ia melihat Aksa menerima telepon, kemudian wanita itu merasa terpanggil untuk bisa mendengarkan isi percakapan itu. Halo Senja, ngapain kamu masih telepon kakak? Kenapa masih peduli sama kakak? Bukannya kamu udah lebih memilih suamimu itu dibanding kakak yang udah lama mengenal kamu? Pokoknya, sampai kapanpun kakak gak akan pernah ikhlas untuk menerima calon anakmu itu sebagai keponakan kakak. Kamu tahu sendiri kan, kakak sangat membenci Fauzan, suamimu, seru Aksa dengan kesal. Aksa terlihat mematikan sambungan telepon dan menekan sepihak. Lalu laki-laki itu masuk ke dalam toilet. Sedangkan Clarlista masih terdiam di tempatnya semula. Ia tak habis pikir dengan apa yang baru saja ia dengar saat itu. Sepertinya Aksa tadi berbicara dengan seseorang bernama Senja. Tapi kenapa dia menyebut dirinya sendiri sebagai kakak? Kalau nama Fauzan dan Senja yang tadi disebut itu adalah Pak Fauzan pemilik perusahaan ini, berarti Aksa itu adalah kakaknya Senja, kakak iparnya Pak Fauzan dong ya, seru Clarlista bergumam. Clarlista mencoba mengenyahkan segala pikiran buruknya dari orang lain yang tadi ada di hadapannya. Sepertinya memang berpikiran baik saat itu cukup susah. Tapi mau bagaimana lagi, kenyataan ada di depan. Pikirannya mulai menyusun kerangka permasalahan yang sebenarnya menghasut dirinya. Percaya pada siapa, percaya atau tidak, itu pilihannya yang tersulit saat ini. Waktu berjalan begitu cepat dengan pikiran yang masih tak berujung. Tepat pukul 11 kurang 10 menit. Clarlista melangkahkan kakinya menuju ruangan Fauzan yang tadi sudah diberitahu sebelumnya oleh resepsionis. Ia mencoba untuk tak ikut campur terlalu dalam dengan permasalahan mereka. Tapi jika memang ada kesempatan untuk membantu, mengapa tidak? Tidak ada salahnya bukan? Clarlista, panggil Fauzan saat Clarlista keluar dari dalam lift. Iya, Pak Fauzan, selamat siang, sapa Clarlista menghampiri Fauzan. Siang.
Udah siap belajar bisnisnya? Tanya Fauzan meyakinkan sambil membukakan pintu untuk Clarlista. Silahkan masuk. Dengan wajah yang tersenyum cukup gembira, Clarlista mendapati Haris yang juga sudah berada di dalam ruangan Fauzan. Laki-laki parubaya itu tersenyum ramah untuk menyapa Clarlista yang menghampirinya. Om Haris, sapa Clarlista sambil mencium tangan Haris. Clarlista, hei, kamu apa kabar? Bagaimana kondisi di sini? Apa sejauh ini kamu betah tinggal di Jakarta? Tanya Haris dengan ramah. Sedikit betah, cuma agak bosan aja karena sebelumnya gak ada kegiatan. Tapi sekarang udah lebih mendingan sih. Sekarang aku juga sekalian praktek di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta, Om. Baguslah, itu namanya kamu memanfaatkan waktu luang sambil menunggu waktu Fauzan yang kosong. Nanti kalau kamu udah belajar banyak dari Fauzan, kamu bisa sambil jalanin keduanya, saran Haris. Iya bener Om, mudah-mudahan aku bisa cepet tahu caranya jadi pebisnis ya. Biar aku bisa nerusin bisnis peninggalan papa sekaligus gak meninggalkan pasionku di dunia kedokteran. Ucap Clarlista mencarikan suasana. Keduanya pun bergurau, hingga Fauzan menghampiri mereka dengan wajahnya yang tak kunjung tersenyum. Nampaknya pembicaraan saat meeting sebelumnya membuat Fauzan kehilangan mood. Jadi gimana Clarlista? Hal apa dulu yang mau kamu ketahui dan yang mau kamu pelajari? Atau hal apa yang udah kamu tahu dulu tentang bisnis? Kita sharing santai dulu ya. Sebelum masuk bahasan lebih formal, ucap Fauzan dengan suara datarnya. Oke Pak, tapi Pak, ada satu hal di luar pembahasan ini yang mau saya tanyakan dulu. Ucap Clarlista yang membuat Fauzan dan Haris terdiam dan fokus. Apa Fauzan mengenal Aksa? To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.